banyak pertanyaan itu. KTP banyak. Hari ini kami dari Polres Labuan Bajo Priok menyampaikan pengungkapan kasus yang telah dilakukan, yaitu adanya pasangan suami istri yang menerima jasa pembuatan dokumen di media sosial. Namun demikian, fakta yang kami temukan hasil penyelidikan, ternyata pasangan ini tidak menjual jasa, tetapi justru membuat dokumen-dokumen palsu. Kedua tersangka inisial AEP dan TS merupakan pasangan suami istri, berhasil kami tangkap di daerah Bogor. Setelah melalui rangkaian hasil penyelidikan, kemudian setelah kami lakukan upaya penggeledahan, kami temukan ternyata di kediaman pelaku di TKP ini banyak sekali dokumen-dokumen yang dipalsukan seperti KTP, kemudian NPWP, kemudian juga ada sertifikat vaksin COVID-19. Kemudian dari pendalaman yang kita lakukan, ternyata dari pelaku inisial AEP ini merupakan lulusan perguruan tinggi bidang komputer. Kemudian pelaku memanfaatkan kemahirannya di bidang komputer untuk membuat dokumen palsu yang kemudian dijual. Adapun praktek pemalsuan dokumen ini telah dilakukan oleh pelaku kurang lebih 1 tahun, dan hasil penelusuran dan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim, kumulasi keuntungan yang diperoleh dari praktek pemalsuan dokumen ini mencapai ratusan juta rupiah. Ini masih kita kembangkan terus. Kemudian juga ada DPO yang masih kita kejar, ada 1 inisial K, dan termasuk juga nanti langkah-langkah penyidikan kami akan memanggil sebagai saksi. Ada beberapa rekan ini kami hadirkan juga alat-alat yang digunakan untuk memalsu. Ada komputer, kemudian ada alat pemotong kartu, alat laminating, kemudian kartu PVC, polos yang memang disiapkan, kemudian alat token untuk transaksi, dan juga
Ternyata setelah kita lakukan pengambilan sampel terhadap dokumen-dokumen palsu ini seperti barcode-nya maupun nomor kartunya ini error pada saat dicek di sistem. Kemudian pelaku ini menawarkan jasanya di media sosial sehingga kita juga menerapkan Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE. Selain dari modus operandi penawaran pembuatan jasa ini, hasil dari dokumen palsunya ini ada yang berbentuk juga digital atau surat elektronik seperti sertifikat vaksin yang dipalsukan. Atas perbuatannya ini, kedua pelaku terancam sanksi pidana penjara maksimal hingga 12 tahun penjara atau denda 12 miliar rupiah. Kemudian pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada masyarakat, saat ini pemerintah sedang menggiatkan program vaksinasi. Oleh karena itu, apabila ada yang menawarkan cara-cara yang melanggar hukum untuk bisa meraih atau mendapatkan sertifikat vaksinasi, agar diabaikan atau tidak diikuti, karena ada ancaman pidana bagi pembuat dan pengguna dokumen palsu. Ada yang mau ditanyakan? Bervariasi hingga mencapai Rp300.000, tergantung negonya di media sosial. Tentunya mungkin harga untuk pembuatan dokumen sertifikat vaksin palsu ini meningkat karena memang adanya permintaan di tengah makin tingginya syarat sudah mencapai ratusan dokumen palsu, mulai dari KTP, NPWP, tetapi untuk vaksin sendiri ini kita indikasikan sudah lebih dari 10. Oleh karena itu, nanti kita telusuri, mulai dari yang meminta untuk dibuatkan, dan nanti akan kami panggil secara bertahap. Kami telusuri dulu kepastiannya, kami pastikan setelah itu kami panggil. Sudah lebih dari 1 tahun semenjak pandemi. Hasil penyelidikan dimulai dari sekitar April 2020 sampai saat ini. Tadinya bekerja serabutan, dan pada saat mulai pandemi, mulai menekuni penawaran jasa pembuatan dokumen secara online. Ya. Masyarakat agar berhati-hati, saya ulangi lagi, berhati-hati, jangan sampai menempuh cara-cara yang melanggar hukum, karena akan ada konsekuensi pidana. Saat ini pemerintah sedang menggencarkan vaksinasi, dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat semua untuk secepatnya memperoleh vaksin. Ya, ciri-ciri yang palsu untuk sertifikat atau dokumen bukti vaksin ini bisa dicek di aplikasi Peduli Lindungi. Apabila ternyata memang belum divaksin dan memang kartu atau dokumen itu fake, tidak muncul nanti datanya. Di aplikasi Peduli Lindungi ini bisa di-download di App Store atau di Play Store. Jadi nanti kita login, kita bisa mendapatkan. Dan itu adalah sumber yang valid di situ, bisa dicek nanti. Berapa banyak keseluruhan pelakunya, kemudian? Keseluruhan pelaku ada berapa banyak? Yang berhasil ditangkap ada 2 pasangan suami istri, ada 1 DPO masih kita kejar inisial K.
Untuk para pemesan sendiri bagaimana kemudian yang masih berlanjut? Untuk para pemesan sudah kami petakan, sudah kami pilah-pilah. Nanti kami fokuskan dulu kepada para saksi yang memohon sertifikat vaksinasi palsu yang kita utamakan untuk kita lakukan pemanggilan. Oke, terima kasih. Langsung. Masyarakat yang tidak melakukan vaksin tetapi memiliki kartu vaksin dan begitu kita cek di atau lurah tempat ternyata tidak ada dan itu kita aktif menyelidiki kemudian mengembangkan melakukan policyber dan ditemukan ternyata ada yang memberikan jasa pembuatan surat vaksin. Jadi dari itu kita coba untuk mengirimkan nama nomor yang bersangkutan. Prosesnya cukup agak memakan waktu, kurang lebih penyelidikan kita sekitar 3 minggu hingga kita mendapatkan surat vaksin yang benar-benar nyata, tetapi ternyata begitu kita cek palsu sesuai dengan permintaan kita. Dari situ kita kembangkan, terdapat suatu jasa pengiriman di daerah Bogor, kita selidiki ke sana, kemudian ditemukanlah alamat pelaku pengirim. Dan ternyata begitu kita amankan, mereka lah sebagai pelaku yang dua orang. Jadi mereka menjualnya di media sosial melalui apa tuh? Melalui media sosial akun K, melalui media sosial Facebook ya. Itu rata-rata gimana ya? Memang menjual secara frontal ada penjualan Kami cari secara frontal, tetapi tidak serta-merta semua diakomodir. Jadi sepertinya ada filter dari pihaknya mereka, mana yang meyakinkan untuk bisa dibuatkan dan mana yang kira-kira tidak meyakinkan. Harganya bervariatif. Kalau kita kemarin sekitar 300.000. itu ya? Surat vaksin palsu. Satu kartu. Berapa hari ya? Kurang lebih 3 minggu ya. Ketika kita pesan pertama 2 minggu berarti ya. Karena kita penyelidikan 1 minggu, kemudian kita pesan sampai dengan ada itu 2 minggu baru kita kerja. Itu berarti otaknya si suaminya itu baru ya? Suaminya, untuk istrinya kebetulan dia menerima rekening masuk sehingga turut serta dan penada kita masukkan. Untuk pemalsuan KTP atau BPJS atau kartu lain itu sudah 1 tahun. Kalau untuk vaksin sendiri mulainya dari kapan? Vaksin sendiri kita sudah cek yang disampaikan Pak Kapolres tadi sudah lebih dari 10 yang mereka terbitkan, dan ini sedang kita telusuri lebih lanjut. Itu kurang lebih mereka mengerjakan sekitar 1 bulan terakhir, dan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait vaksinasi massal ini. Dan itu hanya tempat kita untuk memesan. Ya, kan tadi kita sampaikan dari awal penyelidikan kita indikasi ada sertifikat vaksin palsu, kemudian kita pesan di media.